Salam sehat selama masa Prapaskah dan di tahun Santo Yosef, pelindung gereja semesta. Sekarang kita akan membahas refleksi Bapak Paus yang pertama dan yang kedua tentang Santo Yosef dalam Patris Corde. Ciri yang pertama disebutkan Santo Yosef sebagai seorang bapak yang dikasihi. Keagungan Santo Yosef ada dalam fakta bahwa ia adalah suami Maria dan Bapak Yesus. Dengan demikian, ia menempatkan dirinya untuk melayani seluruh rencana keselamatan, seperti ditegaskan oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Santo Paulus ke-6 melihat bahwa peran kebapaannya diungkapkan secara nyata dengan menjadikan hidupnya sebagai suatu pelayanan, sebuah pengorbanan kepada misteri inkarnasi dan misi penebusan yang disatukan di dalamnya. Dengan menggunakan kuasa hukum yang dimilikinya atas keluarga kudus untuk menjadikan hal itu sebagai persembahan total dirinya, hidupnya, dan pekerjaannya, dengan mengubah panggilan manusiawinya untuk kasih rumah tangga menjadi persembahan istimewa dari dirinya, hatinya, dan semua kemampuannya. Suatu kasih yang ditempatkan pada pelayanan bagi Mesias yang bertumbuh kembang di rumahnya. Berkat perannya tersebut dalam sejarah keselamatan, Santo Yosef menjadi seorang bapak yang selalu dikasihi oleh umat Kristiani, seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak sekali gereja yang telah dipersembahkan kepadanya di seluruh dunia, bahwa banyak lembaga religius, persaudaraan religius atau kontrafraternity yang kelompok-kelompok gerejawi yang diilhami oleh spiritualitasnya dan memakai namanya, dan bahwa berbagai ungkapan kudus telah diberikan selama berabad-abad untuk menghormatinya. Banyak santo dan santa berdevosi kepadanya dengan penuh semangat, termasuk Teresa dari Avila yang menjadikannya sebagai pendorong dan perantaranya, dengan sangat mempercayakan dirinya kepadanya dan menerima semua rahmat yang dimintanya darinya. Terdorong oleh pengalamannya sendiri, Santa Teresa menganjurkan orang lain untuk berdevosi kepadanya. Setiap buku doa memuat doa-doa kepada Santo Yusuf. Permohonan-permohonan khusus ditujukan kepadanya setiap Rabu dan terutama selama bulan Maret yang secara tradisional dipersembahkan kepadanya. Kepercayaan umat pada Santo Yosef dirangkum dalam ungkapan "Pergilah kepada Yusuf, ite ad Yosef", yang merujuk pada saat kelaparan di Mesir ketika orang-orang meminta roti kepada Firaun dan ia menjawab, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Itu adalah Yusuf, anak Yakub yang dijual karena kecemburuan para saudaranya, dan yang menurut kisah biblis kemudian menjadi raja muda Mesir. Sebagai keturunan Daud, yang dari akarnya Yesus akan bertunas menurut janji yang dibuat Nabi Nathan kepada Daud, dan sebagai suami Maria dari Nazaret, Santo Yosef adalah sendi yang menghubungkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ciri khas yang kedua, Santo Yosef sebagai seorang bapak yang lembut dan penuh kasih. Santo Yosef melihat Yesus bertumbuh dari hari ke hari, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Seperti dilakukan Tuhan kepada Israel, demikian juga Santo Yosef mengajarnya berjalan
dengan memegangnya dengan tangannya. Baginya ia seperti seorang ayah yang mengangkat seorang anak ke pipinya dengan membungkuk kepadanya untuk memberinya makan. Yesus melihat kelemah lembutan Allah pada Santo Yosef. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian yang dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 13. Santo Yosef tentu saja telah mendengar gema di sinagoga selama doa Mazmur bahwa Allah Israel adalah Allah kelemah lembutan, yang baik kepada setiap orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sejarah keselamatan terpenuhi dalam harapan melawan semua harapan. Melalui kelemahan kita, terlalu sering kita berpikir bahwa Allah hanya mengandalkan bagian diri kita yang baik dan berhasil, dan sementara pada kenyataannya kebanyakan rencananya terpenuhi dalam kelemahan kita. Dan meskipun seperti itu adanya, maka inilah yang membuat Santo Paulus mengatakan, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 7-9. Jika ini adalah prospek tata keselamatan, kita harus belajar menerima kelemahan kita dengan kelembutan yang mendalam. Si jahat menyebabkan kita memandang kerapuhan kita dengan penilaian negatif, sementara Roh meneranginya dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah cara terbaik untuk menyentuh apa yang rapuh dalam diri kita. Jari yang menunjuk dan penilaian yang digunakan kepada orang lain seringkali menjadi tanda ketidakmampuan untuk menerima kelemahan-kelemahan dalam diri kita sendiri. Kerapuhan kita, hanya kelembutan akan menyelamatkan kita dari perbuatan pendakwa. Kita baca bandingkan dengan Wahyu 12 ayat 10. Itulah sebabnya penting menjumpai belas kasih Allah, terutama dalam sakramen rekonsiliasi, di mana kita memperoleh pengalaman kebenaran dan kelemah lembutan. Secara paradoks, meskipun si jahat dapat mengatakan kepada kita kebenaran, tetapi itu dilakukannya hanya untuk menghukum kita. Namun demikian, kita tahu bahwa kebenaran yang datang dari Allah tidak menghukum kita, tetapi menerima kita, mendukung kita, mengampuni kita. Kebenaran selalu menghadirkan dirinya kepada kita sebagai Bapa yang penuh kerahiman, seperti dalam perumpamaan Yesus dalam kisah anak yang hilang. Datang untuk menjumpai kita, memulihkan martabat kita, membuat kita kembali berdiri tegak dan bersukacita bagi kita, dengan motivasi bahwa sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Bahkan melalui kecemasan Yusuf, terjadilah kehendak Allah, sejarahnya, rencananya. Santo Yosef mengajar kita bahwa memiliki iman kepada Tuhan juga mencakup kepercayaan bahwa Dia juga dapat bekerja melalui ketakutan kita, kerapuhan kita, kelemahan kita. Dan itu mengajarkan kita bahwa di tengah prahara kehidupan, kita tidak boleh takut untuk menyerahkan kemudi perahu kita kepada Allah. Terkadang kita ingin mengontrol segalanya,
tetapi Dia selalu memiliki gambaran yang lebih besar. Santo Yosef, doakanlah kami. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.